Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang pemuda pemulung, yatim piatu, menyusuri tumpukan sampah demi sesuap nasi. Tubuhnya kurus, matanya sembab, namun hatinya lebih bersih dari mereka yang mencibir. Tepat di tengah bau busuk dan kotoran, ia menemukan anak burung elang yang sekarat. Tak ada yang peduli. Bahkan beberapa orang menertawakannya. Tapi siapa sangka, dari burung kecil itulah, takdir langit mulai bergerak, dan hidup pemuda itu berubah, untuk selamanya. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik luka sang elang kecil ini? Temukan jawabannya dalam kisah penuh air mata dan keajaiban ini. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi masih lembab ketika Ahmad, pemuda pemulung berusia 20 tahun itu, melangkah ke arah tempat pembuangan sampah di pinggir kota. Kantong lusuh menggantung di punggungnya. Matanya mengamati setiap tumpukan dengan teliti. Ia sudah terbiasa dengan bau busuk dan suara lalat yang berdengung di telinga. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Langkah kakinya terhenti ketika melihat sebuah kardus besar yang tampak baru dibuang. Ahmad mendekat perlahan. Kardus itu bergerak pelan. Cuit, cuit. Suara lemah keluar dari dalamnya. Matanya melebar. Bukan suara tikus. Bukan juga suara mesin. Tangan kecilnya gemetar saat membuka lipatan kardus itu. Dan di sanalah, seekor anak burung elang yang masih basah bulunya, tergeletak lemah. Sayapnya terlihat luka, tubuhnya kotor dan gemetar. Mata emasnya menatap Ahmad dengan sorot tajam tapi tidak mengancam. "Siapa yang buang kamu di sini?" bisik Ahmad lirih. Ia mengusap kepala burung itu dengan ujung jari. Makhluk kecil itu menggeliat pelan, tapi tidak menolak. Di saat yang lain akan pergi atau bahkan menginjak, Ahmad justru memeluknya dengan kaos bekas yang selalu ia pakai sebagai selimut. Tanpa ragu, ia berlari pulang menembus gang sempit yang dipenuhi genangan air dan sisa sayuran busuk. Setiap langkahnya disambut sorot mata curiga dari warga. Pemuda itu bawa apaan lagi tuh? Jangan-jangan bangkai. Ih, dasar anak bau. Ahmad menunduk, menggenggam erat burung itu di dadanya. Ia tidak peduli. Yang penting makhluk ini tetap bernapas. Setibanya di gubuk kecil di tepi sungai, ibunya yang terbaring lemah menatap dengan heran. "Ahmad, apa itu?" "Aku nemu di tempat sampah. Bu, dia luka. Aku mau rawat dia," jawabnya penuh harap. Sang ibu menghela napas, menahan perih di dada dan perutnya yang tak pernah kenyang. "Ahmad, kita aja gak punya cukup buat makan." "Gak apa-apa, Bu, aku bagi makananku." Ahmad mengambil kain bekas dan membuat sarang kecil di sudut rumah. Ia membersihkan luka sang burung dengan air hangat seadanya. Burung itu meringis, tapi tak melawan. "Sabar ya, aku cuma mau bantu," bisik Ahmad. Di dapur, hanya ada sisa nasi dan sedikit ikan kering. Ahmad meremukan ikan itu kecil-kecil dan menyuapkannya ke paruh burung itu. "Ayo makan, biar sembuh." Perlahan, sang burung mematuk makanan itu. Ahmad tersenyum. "Aku kasih kamu nama, Garuda, kayak penjaga negeri yang kuat itu." Malam datang cepat. Angin masuk dari celah dinding, menggigit kulit. Ibu Ahmad tertidur dalam batuk-batuk panjang, sementara Ahmad masih duduk memeluk tubuh Garuda yang tertidur di atas kain lusuh. Tak ada yang tahu, di tengah bau sampah dan cibiran manusia, ada satu pertemuan yang akan mengubah nasib. Dan di kejauhan, di balik lorong gang gelap, ada sepasang mata asing yang memperhatikan mereka dalam diam. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Ahmad terbangun oleh suara langkah kaki kecil yang menyentuh tanah reot di lantai rumahnya. Ia membuka mata perlahan, mendapati burung elang kecil yang ia beri nama Garuda itu tengah berdiri tegak di atas sarangnya. Mata emasnya menatap tajam ke arah luar rumah, seperti mengawasi sesuatu. Ahmad duduk pelan sambil menggosok matanya yang masih berat.
Pagi-pagi udah bangun ya, Garuda? Bisiknya sambil tersenyum. Burung itu tak menjawab, hanya mengepakkan sayapnya sedikit. Ahmad melihat luka di sayap Garuda mulai mengering. Garis merah yang semalam terlihat jelas, kini mulai tertutup bulu-bulu halus yang baru tumbuh. Ia merasa senang, tapi juga heran. Pemulihannya terlalu cepat. Ian kemudian mengambil kain kecil dan semangkuk air dari ember di sudut dapur. Dengan hati-hati ia membersihkan sisa darah kering di tubuh Garuda. Pasti sakit ya? Sabar ya, aku gak akan ninggalin kamu. Setelah selesai, ia menyuapkan sisa nasi dan serpihan ikan yang ia simpan semalam. Garuda mematuk dengan lahap. Setiap kali ia makan, Ahmad merasa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang suci, seperti harapan yang tumbuh dari ketiadaan. Di luar, langit mulai membiru. Suara kendaraan dan teriakan pedagang mulai terdengar dari kejauhan. Ahmad tahu, ia harus kembali ke rutinitasnya, memulung. Ia menyiapkan kantong bekas dari karung goni dan menggantungkannya di punggung. Tapi saat hendak melangkah keluar, Garuda mengepakkan sayapnya dan melompat ke pundak Ahmad. "Hah? Kamu mau ikut?" Garuda tidak bergerak. Matanya tajam, seolah berkata ya. Ahmad tertawa kecil. "Ya udah, tapi kamu jangan nakal ya. Jangan terbang sembarangan. Banyak orang jahat di luar sana." Dengan Garuda di bahunya, Ahmad mulai menyusuri ganggang sempit yang penuh genangan air, bau menyengat, dan suara berisik dari berbagai sudut kota. Banyak orang menatap aneh. Pemuda kecil dengan burung elang di pundak bukanlah pemandangan biasa. Itu pemuda bawa burung dari mana? Wah, bisa dijual tuh. Burung mahal. Jangan-jangan dia nyolong. Ahmad menunduk. Hatinya sedikit panas. Tapi ia tahu, membalas hanya akan memancing masalah. Di pasar belakang, Ahmad mulai memilah-milah sampah di gang sempit. Kardus bekas, botol plastik, kaleng penyok, semuanya ia kumpulkan. Garuda tetap diam di bahunya. Matanya awas, lehernya berputar ke kiri dan kanan. Tiba-tiba Garuda melompat turun. Ahmad kaget. "Hei, mau kemana kamu?" Garuda berdiri di dekat tumpukan plastik hitam. Kantong itu tampak bergerak. Ahmad mendekat pelan. Rasa penasaran mulai tumbuh. Ia mengintip dan melihat seekor tikus besar terjebak di dalam kantong. Dalam sekejap, Garuda mencengkram tikus itu dengan cakarnya dan langsung menerkamnya. Ahmad membelalak. "Wah, kamu hebat juga ya." Gumamnya kagum. Ia baru sadar, meski tubuhnya kecil, Garuda sudah mulai menunjukkan naluri pemangsanya. Kekuatan alaminya sedang bangkit. Hari itu, Garuda berburu sendiri. Ia tidak lagi bergantung pada potongan ikan dari dapur. Ahmad merasa lega. Itu berarti ia bisa lebih fokus mencari barang bekas untuk dijual. Setelah mengumpulkan cukup botol dan kaleng, Ahmad kembali ke rumah. Ibunya masih terbaring. Wajahnya semakin pucat. "Ibu, hari ini aku dapat banyak. Nanti aku tukar jadi beras ya." Ibu hanya mengangguk lemah. Senyumnya tipis. Ahmad tahu waktu ibunya mungkin tidak lama lagi. Dadanya perih tiap kali melihat napas ibunya makin berat. Malam pun tiba. Langit hitam, hujan deras turun membasahi atap gubuk mereka yang sudah bolong di banyak tempat. Air merembes ke lantai. Ahmad memeluk tubuhnya yang menggigil, lalu menoleh ke arah Garuda. Burung itu duduk di ujung kain sarangnya. Bulu-bulunya sedikit mengembang karena udara dingin. Tapi ia tidak bergeming. Malah mendekat dan menempelkan tubuhnya ke bahu Ahmad. "Garuda, kamu gak takut petir?" Burung itu hanya mengeluarkan suara lembut dan tetap di sisinya. Dada Ahmad terasa hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa ditemani, benar-benar ditemani. Keesokan paginya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Ahmad tengah memilah sampah di dekat pasar, saat seorang pria tua berpenampilan lusuh berdiri menatapnya dari seberang gang. Rambutnya panjang berantakan, janggutnya kelabu, dan sorot matanya aneh, tajam tapi penuh misteri.
"Nak, burung itu," ucapnya dengan suara serak. Ahmad menoleh. "Kenapa, Pak?" Pria itu tersenyum tipis, lalu mendekat. "Itu bukan burung biasa. Aku sudah mencarinya bertahun-tahun." Jantung Ahmad berdebar. "Apa maksudnya, Pak?" "Aku nemuin dia di tempat sampah." Pria itu tak menjawab. Ia hanya menatap Garuda dengan pandangan dalam. "Jaga dia baik-baik. Banyak orang akan mencarinya. Dan mereka tidak semuanya baik." Sebelum Ahmad sempat bertanya lebih jauh, pria itu melangkah pergi, menghilang di balik bayangan pasar yang padat. Ahmad terpaku. Kata-kata pria itu terus terngiang. Malam harinya, Ahmad sulit tidur. Matanya terus mengarah ke sudut tempat Garuda tidur. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Dan tepat saat jarum jam menunjukkan tengah malam, sesuatu terjadi. Dari tubuh Garuda yang tertidur, muncul cahaya keemasan samar. Bukan pantulan dari lampu, bukan bias dari api. Cahaya itu keluar dari dalam tubuhnya sendiri, berpendar lembut dalam gelap. "Garuda!" bisik Ahmad, tercekat. Burung itu membuka matanya. Tatapannya tajam, tapi damai. Seolah memahami ketakutan dan rasa penasaran Ahmad sekaligus. Dan saat itu, Ahmad sadar. Hidupnya tak akan sama lagi. Sejak malam itu, Ahmad tidak pernah melihat Garuda dengan cara yang sama. Setiap kali ia menatap mata emas itu, ada perasaan tak biasa yang mengusik dadanya, seolah burung kecil itu menyimpan rahasia besar yang belum siap ia ketahui. Setiap gerakannya terasa terlalu sempurna untuk seekor burung biasa. Dan setiap tatapannya, seperti menyimpan pesan yang belum terucap. Pagi itu, Ahmad kembali ke pasar. Ia membawa 2 karung besar yang kemarin belum sempat ia tukarkan. Di tengah keramaian orang-orang dewasa yang lebih kuat, tubuh mungilnya tampak tenggelam. Tapi Ahmad tidak menyerah. Hidup terlalu keras untuk sekadar mengeluh. Garuda kali ini tidak duduk di pundaknya, tapi terbang rendah mengikuti dari atas. Sayapnya mulai lebar, gerakannya lincah, bahkan bisa melayang di udara lebih lama dari sebelumnya. Beberapa orang menoleh heran. Tuh anak yang bawa burung aneh itu. Burung elang ya? Bisa dijual mahal tuh." "Gak mungkin. Burung elang semahal itu gak mungkin nempel sama pemuda pemulung." Ahmad menggenggam karungnya lebih erat. Ia mendengar semuanya. Tapi ia tidak berhenti. Namun tanpa ia sadari, di ujung gang pasar, 2 pria bertubuh besar mengenakan jaket hitam dan topi sedang memperhatikannya. Wajah mereka datar. Mata mereka mengintai. "Itu dia anaknya," bisik salah satunya. "Dan itu burungnya. Persis seperti deskripsi yang kita dapat." Ahmad tidak menyadari bahaya yang sedang mengintainya. Ia terus berjalan menyusuri lorong sempit, lalu berbelok ke arah rumahnya. Tapi suara langkah kaki di belakang mulai terdengar semakin dekat. Detak jantungnya meningkat. Firasat buruk menjalar di tubuhnya. Ketika ia menoleh, 2 pria itu masih berjalan, tapi kini lebih cepat. "Hei! Berhenti pemuda!" Suara mereka lantang dan tajam. Ahmad langsung panik. Ia memeluk karungnya dan berlari secepat mungkin melewati ganggang yang sudah ia hafal seperti garis tangannya sendiri. Garuda yang berada di atas langsung mengepakkan sayapnya, mengikuti dari udara. "Jangan biarkan dia lolos." Langkah kaki mereka semakin keras. Suara sepatu menghantam tanah bergema di lorong sempit. Ahmad menoleh lagi. Jarak mereka semakin dekat. "Garuda, kita harus sembunyi," desisnya. Ahmad berbelok cepat ke sebuah gang sempit di antara 2 bangunan tua, lalu berjongkok di balik tumpukan kardus dan karung goni. Napasnya memburu. Garuda mendarat pelan di sampingnya, menatapnya dengan sorot mata tajam. "Kemana dia?" "Cari di sekitar sini. Bos gak boleh kehilangan burung itu." Ahmad menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas agar tidak terdengar. Tubuhnya gemetar. Dia baru sadar, burung yang ia rawat bukan sekadar makhluk langit biasa.
Ada orang-orang yang rela mengejarnya demi sesuatu yang bahkan ia belum mengerti. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, pria-pria itu akhirnya pergi. Ahmad tetap berjongkok, memastikan mereka benar-benar hilang dari pandangan. Garuda, ada yang mengincar kamu. Kita gak aman lagi di sini. Malam itu, Ahmad tidak tidur. Ia duduk di sudut rumah, memandangi Garuda yang juga terjaga. Mata burung itu seolah mengatakan bahwa ini baru permulaan. Dan perasaan itu terbukti saat fajar menyingsing dan suara ketukan keras menghantam pintu rumahnya. Tok tok tok. Buka pintunya pemuda. Tok tok tok. Ahmad membeku. Tidak pernah ada yang mengetuk rumahnya sepagi ini. Ia mendekat ke dinding yang berlubang dan mengintip. Dua pria kemarin berdiri di depan pintu. Satu di antaranya kini membawa benda aneh berbentuk seperti senapan kecil. Wajah mereka tidak asing. Mereka adalah pengejar semalam. Kalau kau tidak buka, kami dobrak pintunya. Garuda berdiri tegak di atas sarangnya. Bulu-bulunya mengembang, matanya menyala emas. Ahmad tidak sempat berpikir panjang. Ia membuka lubang belakang rumahnya yang tembus ke gang kecil dan segera melesat keluar bersama Garuda. Suara teriakan dan langkah kaki membuntuti mereka. Larikan burung itu. Jangan biarkan mereka kabur. Ahmad berlari secepat yang ia bisa, menghindari genangan, melompati potongan seng, menembus kerumunan warga yang tak paham apa yang sedang terjadi. Garuda mengepakkan sayapnya lebih kuat, sesekali menukik turun untuk memastikan Ahmad tak tertinggal. Di tikungan terakhir, sebuah suara berdesing memecah udara. Dor! Sebuah jaring besi melesat dan menjerat kaki Ahmad. Aarg! Ahmad terjatuh ke tanah. Kakinya terikat. Pria bertubuh besar mendekat dengan senyum kemenangan. Bagus. Sekarang ambil burungnya. Tapi sebelum tangan pria itu menyentuh Garuda, sesuatu terjadi. Mata Garuda bersinar terang, lebih terang dari sebelumnya. Angin di sekitar mereka mulai berputar kencang. Dedaunan, debu, dan sampah beterbangan seperti dihantam gelombang. Lalu, teriakan Garuda menggema seperti genderang perang langit. Dalam satu kepakan sayap, gelombang energi meledak dari tubuhnya, menghantam para pengejarnya hingga terpental ke dinding. Beberapa dari mereka roboh, yang lain lari tunggang langgang. Garuda segera mencabik jaring yang membelit kaki Ahmad. Cepat, kita harus pergi, bisik Ahmad, tubuhnya masih gemetar. Mereka berlari tanpa tujuan. Hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari orang-orang berjas hitam. Mereka menyusuri jalan setapak, menyeberangi gang kecil, melewati lapangan terbuka dan terus menuju ke arah luar kota. Dan ketika matahari mulai tenggelam, Ahmad menyadari kemana arah langkah Garuda membawanya. Gunung Hitam. Gunung terpencil yang selama ini dianggap angker oleh warga desa. Tempat yang tidak pernah ia pikirkan akan ia datangi. Apa benar kita harus masuk ke sana? Bisiknya, separuh takut, separuh penasaran. Garuda menoleh sejenak, lalu terbang lebih dulu, masuk ke dalam hutan gelap yang menyelimuti kaki gunung. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang mulai menipis, Ahmad pun melangkah menyusul. Dan dari balik semak-semak, mata lain telah mengamati mereka sejak awal. Malam mulai merayap turun ketika Ahmad akhirnya sampai di kaki Gunung Hitam. Hutan yang menyelubungi lerengnya tampak begitu pekat, seperti jurang yang menelan cahaya. Suara jangkrik bersahutan, sesekali diiringi suara burung malam dan gemerisik dedaunan. Udara terasa lembab dan dingin, menusuk hingga ke tulang. Ahmad menarik napas panjang. Tubuhnya masih gemetar karena pela Ahmad panjang, dan kaki yang sempat terjerat jaring masih terasa nyeri. Tapi Garuda, burung kecil yang kini tampak jauh lebih besar dari hari pertama mereka bertemu, terus terbang rendah di depan, seolah menuntunnya masuk ke dalam kegelapan. Kenapa harus ke sini, Garuda? Kenapa tempat ini? Bisiknya. Di balik raguan dan rasa takutnya, Ahmad tahu ia tidak punya pilihan lain. Kota tidak lagi aman. Orang-orang yang mengejarnya pasti akan terus memburu,
dan satu-satunya petunjuk yang ia miliki sekarang adalah arah yang ditunjukkan Garuda. Pepohonan menjulang tinggi, cabang dan ranting seperti tangan-tangan tua yang siap mencengkeram siapa saja yang melintas. Tanah di bawah kaki Ahmad lembab dan licin, membuatnya beberapa kali hampir tergelincir. Cahaya bulan yang seharusnya menjadi penerang pun nyaris tak mampu menembus lebatnya dedaunan. Namun Garuda tidak pernah melambat. Burung itu terbang seperti mengenali setiap lekuk jalan, seolah ia memang pernah ke tempat ini. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, Ahmad tiba-tiba menghentikan langkahnya. Di tanah di depannya, terlihat jejak kaki besar. Sangat besar. Ukurannya setidaknya 3 kali lebih besar dari kaki manusia dewasa. Bentuknya juga aneh, dengan lekukan seperti cakar. "Apa itu?" bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Belum sempat ia berpikir lebih jauh. Dari dalam kegelapan terdengar suara langkah berat. Daun-daun bergesek, ranting patah, dan udara seolah berhenti berhembus. Ahmad mundur perlahan. Napasnya tercekat. Matanya mencari-cari Garuda, tapi burung itu kini dia membatu di atas dahan pohon. Lalu, muncul sesosok bayangan dari balik semak. Tubuhnya besar, jubah coklat tua menutupi sebagian tubuhnya yang berotot. Rambut dan janggutnya panjang, acak-acakan, dan yang paling mencolok adalah matanya, merah menyala dalam gelap, seperti bara api yang tak pernah padam. "Kau!" Pemuda itu, suaranya berat, dalam, seperti datang dari perut bumi. Ahmad mundur lagi, napasnya putus-putus. Aku tidak bermaksud mengganggu, Pak. Aku cuma cari tempat aman." Sosok itu menatap ke arah Garuda, lalu perlahan tersenyum. "Jadi ini dia, Garuda emas yang telah kembali." Ahmad terpaku. Anda tahu tentang Garuda?" Lelaki itu mengangguk. "Lebih dari yang kau kira, pemuda. Dan aku juga tahu, kau sedang diburu." Ahmad semakin waspada. Ia menggenggam batu kecil di tangannya. "Jangan-jangan, Anda salah satu dari mereka." Lelaki itu tertawa pelan. "Kalau aku bagian dari mereka, kau sudah tertangkap sejak tadi." "Tapi tidak. Aku adalah penjaga Gunung Hitam. Aku telah menunggu saat ini, saat Garuda emas muncul kembali." Garuda mengepakkan sayap dan turun dari dahan, berdiri di sisi Ahmad. Ia tidak tampak waspada. Sebaliknya, ia berdiri tenang, bahkan cenderung nyaman dengan kehadiran lelaki tua itu. "Dia mempercayaimu," kata lelaki itu. "Itu berarti, kau bukan orang biasa, pemuda." Ahmad mengerutkan kening. "Saya cuma pemulung." Lelaki itu menghela napas panjang. "Dan takdir tak peduli siapa kau sebelumnya. Yang penting, siapa kau seharusnya." Suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Lelaki tua itu langsung menoleh ke arah suara. Wajahnya yang tadinya tenang kini berubah serius. "Sepertinya kita tak punya banyak waktu. Mereka sudah menemukan jalan ke sini." "Mereka?" "Orang-orang yang mengejarmu. Kelompok bayangan merah. Mereka telah lama mencari Garuda. Dan jika mereka berhasil menangkap burung itu, dunia tak akan sama lagi." Ahmad menggigit bibirnya. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Lelaki itu menatap tajam ke matanya. "Bertahan. Dan belajar melawan. Kau tidak bisa terus berlari." Dengan gerakan cepat, lelaki itu menyalakan api unggun kecil di tengah ruang terbuka hutan. Ia mengeluarkan 2 tongkat kayu panjang dari balik jubahnya, lalu melempar salah satunya ke arah Ahmad. Ahmad nyaris tak menangkapnya. "Untuk apa ini?" "Untuk bertahan. Kau harus mulai belajar dari sekarang. Malam ini." Ria menatap tongkat itu. Tubuhnya lelah, lututnya gemetar. Tapi ia tahu, tak ada jalan lain. Ia harus melindungi Garuda. Dan untuk itu, ia harus menjadi lebih kuat. Latihan pun dimulai. Lelaki tua itu tidak menahan diri. Setiap ayunan tongkatnya cepat dan kuat, membuat Ahmad harus terus bergerak, menghindar, menangkis,
atau jatuh. Awalnya ia lebih banyak terjungkal ke tanah, tubuhnya memar, napasnya tersengal. Tapi perlahan, tubuhnya mulai terbiasa. Matanya mulai bisa membaca gerakan. Kaki dan tangannya mulai bisa bergerak selaras. Setiap pukulan yang ia tahan membuatnya semakin mengerti pola. Beberapa jam kemudian, lelaki tua itu menghentikan latihan. Cukup untuk malam ini. Kau belajar cepat. Ahmad terengah-engah, duduk bersandar di batu besar. Saya masih lemah. Kekuatan sejati bukan hanya soal otot, tapi tekad dan kecerdikan. Dari atas batu besar, Garuda mengeluarkan pekikan pendek. Bulu-bulunya bergetar, matanya menyala lembut. Lelaki tua itu menatapnya dengan sorot kagum. Dia semakin kuat. Kekuatan sejatinya mulai bangkit. Ahmad menoleh ke arah Garuda. Apa sebenarnya Garuda ini? Lelaki tua itu menarik napas panjang. Garuda emas bukan sekadar burung. Ia adalah makhluk penjaga dunia. Dalam legenda lama, Garuda adalah pelindung antara langit dan bumi. Ia bisa mengendalikan angin dan cahaya. Dan ketika ia mempercayai seseorang, sebagian kekuatannya akan mengalir ke dalam tubuh pelindungnya. Ahmad menunduk. Apa itu berarti? Lelaki tua itu mengangguk. Ya, sebagian kekuatan itu kini ada dalam dirimu. Tiba-tiba, telapak tangan Ahmad terasa hangat. Ia membuka tangan, dan melihat cahaya samar berwarna keemasan muncul di tengahnya. Seperti denyut hidup dari dalam jiwanya sendiri. Kau telah menjadi bagian dari legenda ini. Dan mulai sekarang, kau tidak boleh mundur. Ahmad menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Di kejauhan, bayangan merah mulai tampak. Pasukan musuh mendekat. Jumlah mereka lebih banyak dari sebelumnya. Lelaki tua itu berdiri dan menghunus tongkatnya. Waktunya telah tiba. Siap atau tidak, kita harus bertahan. Garuda mengepakkan sayapnya, tubuhnya bersinar keemasan, berdiri gagah di atas batu, siap menyambut gelombang musuh yang datang. Ahmad menggenggam tongkat kayunya lebih erat. Meski jantungnya berdegup kencang, kali ini ia tidak akan lari. Tidak lagi. Angin di lereng Gunung Hitam bertiup lebih dingin dari biasanya. Namun bukan hanya suhu yang membuat bulu kuduk Ahmad berdiri, melainkan suara langkah kaki dari kejauhan yang semakin jelas, seperti derap pasukan yang datang untuk menjemput perang. Di balik rerimbunan pepohonan, samar-samar terlihat cahaya merah dari obor dan senter yang menyala. Sosok-sosok berpakaian gelap bermunculan satu persatu. Mereka berjalan cepat, teratur, dan membawa perlengkapan yang tidak bisa disalahartikan. Senjata, jaring logam, alat pelacak, serta raut wajah yang tidak mengenal ampun. Mereka datang lebih cepat dari yang kuduga. Gumam pria tua penjaga Gunung Hitam dengan suara berat. Ahmad berdiri kaku di belakangnya. Tongkat kayu masih tergenggam di tangan. Matanya berusaha fokus, meski napasnya belum stabil. Di sisi kanan, Garuda berdiri di atas batu besar, membentangkan sayap keemasan yang kini semakin lebar. Bulu-bulunya tampak seperti lembaran logam hidup di bawah cahaya bulan. Dari balik semak-semak, muncul pemimpin mereka. Pria bertubuh tegap dengan wajah yang setengah tertutup topeng logam, dan bekas luka panjang melintang di sisi kiri pipinya. Matanya tajam, dan suaranya dalam saat berbicara. Bagus, burung itu masih di sini, katanya sambil menyeringai. Serahkan dia, dan kami akan membiarkan kalian hidup. Ahmad maju setengah langkah, meski lututnya sedikit bergetar. Aku tidak akan menyerahkannya. Tertawa kecil terdengar dari bibir pemimpin itu. Pemuda sepertimu mau menantang kami. Dengan satu isyarat tangan, belasan orang di belakangnya maju serempak. Mereka membawa jaring logam, senjata kejut, dan tongkat besi. Beberapa bersiaga di pepohonan, mengincar dari kejauhan. Pria tua penjaga gunung mengangkat tongkatnya dan berdiri di depan Ahmad. Kau lindungi Garuda, biar sisanya aku yang urus. Pertarungan dimulai. Dalam sekejap, beberapa musuh menyerbu ke depan.
Pria tua itu melompat cepat ke tengah mereka. Tubuh besarnya bergerak gesit seperti bayangan. Tongkat kayunya menghantam satu persatu lawan dengan akurat. Setiap pukulan diikuti teriakan kesakitan dan tubuh yang terjatuh. Ahmad tidak bisa hanya berdiri. Ketika salah satu pria mendekatinya, ia menangkis pukulan pertama dengan tongkat, lalu memutar tubuhnya untuk menghindar. Tangannya bergetar, tapi tekadnya sudah bulat. Dalam satu gerakan yang ia pelajari malam tadi, ia memukul perut lawannya hingga terdengar bunyi berdebum. Pria itu mundur, terhuyung. Tapi jumlah musuh terlalu banyak. 3 orang sekaligus menyerbu Ahmad. Ia mencoba bertahan, tapi salah satu dari mereka berhasil menjatuhkannya. Ia tergeletak di tanah, nafas terengah. "Tamat kau, pemuda!" bentak pria itu sambil menghunus pisau. Namun sebelum bilah itu sempat mengenai Ahmad, suara nyaring dari langit menggema. "Garuda!" Dengan kecepatan luar biasa, Garuda meluncur dari atas dan menyambar pria itu. Cakarnya mencengkram kuat, matanya menyala seperti bara api. Tubuhnya memancarkan cahaya emas terang yang menyilaukan. Satu demi satu musuh terpental oleh gelombang angin yang dihasilkan dari kepakan sayapnya. Dari langit, Garuda meneriakkan suara panjang. Angin di sekeliling berputar cepat, membentuk pusaran. Dedaunan, tanah, dan bahkan batu kecil terangkat dari tanah. Musuh-musuh terhempas ke belakang, terhuyung dan panik. "Apa itu?" salah satu pria berseru, matanya membelalak. "Itu bukan burung biasa," pekik lainnya. Pemimpin bayangan merah tampak terkejut, tapi segera menenangkan dirinya. "Jangan panik. Gunakan senjata pelumpuh. Fokus pada burung itu." 3 orang membawa pelontar jaring dengan muatan logam dan menembakkannya ke arah Garuda. Jaring pertama meleset. Yang kedua hampir mengenai. Tapi Garuda memutar di udara dan menghindar dengan lincah. Jaring ketiga akhirnya menangkap ujung sayapnya. "Tidak!" seru Ahmad. Garuda jatuh ke tanah, terjerat sebagian. Ia berusaha bangkit, tapi jaring itu berat dan mengikat bulu-bulunya. Ahmad berlari mendekat, mencoba melepas jaring, namun 2 pria mengejarnya dari belakang. Saat itu juga, cahaya keemasan dari tubuh Garuda kembali bersinar, tapi kali ini lebih terang. Angin berhenti sejenak, dan dalam sekejap, seperti ledakan senyap, jaring logam itu meleleh begitu saja. Garuda bangkit dengan sorot mata tajam, lalu melesat ke langit seperti panah. Terkejut, para musuh mundur. Beberapa terjatuh, yang lain melarikan diri. Tapi pemimpin mereka tetap berdiri. Ia menghunus pedang panjang berwarna hitam pekat dan melompat tinggi ke arah Garuda. Cukup permainan ini. Di udara, pedangnya nyaris mengenai sayap Garuda. Namun di detik terakhir, Ahmad melompat dan mengangkat tongkatnya, menahan serangan itu. Brak! Benturan keras itu menghasilkan gelombang kejut. Tanah bergetar. Pohon-pohon bergoyang. Pemimpin bayangan merah terkejut. "Kau bisa menahanku?" Ahmad menatap tajam, walau keringat membasahi wajahnya. "Karena aku tidak bertarung," sendi Ahmad. Telapak tangannya tiba-tiba kembali bersinar. Aura keemasan mengalir dari tubuh Garuda ke tubuh Ahmad. Kekuatan itu bukan hanya memberi tenaga, tapi juga keteguhan. Dalam satu gerakan penuh kekuatan, Ahmad mendorong pedang musuhnya dan membuatnya terpental ke tanah. Garuda lalu menyambar dari udara, menghantam pemimpin itu dengan kecepatan kilat. Sebuah gelombang cahaya meledak, menyebar ke seluruh lembah. Sisa pasukan bayangan merah panik dan melarikan diri. Pemimpin mereka masih tergeletak di tanah. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya melemah. Ia menatap Ahmad dengan kebencian mendalam. "Kau menang hari ini, tapi kami akan kembali." Lalu, dengan langkah goyah, ia menghilang ke dalam bayangan, meninggalkan sisa pasukannya yang kalah dan hutan yang porak-poranda. Pertarungan usai. Garuda melayang turun dan mendarat di samping Ahmad. Tubuhnya masih bersinar samar, namun kini lebih tenang.
Pria tua penjaga gunung menghampiri mereka dan menepuk pundak Ahmad. Kau sudah melampaui dirimu sendiri, pemuda. Ini baru permulaan. Ahmad menatap Garuda yang berdiri gagah di sampingnya. Matanya masih menyala, dan auranya lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam dada Ahmad, satu tekad telah tumbuh. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti makhluk ini. Dan dari kejauhan, dari balik puncak tertinggi Gunung Hitam, sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Fajar perlahan muncul di balik punggung gunung, menembus celah-celah pepohonan raksasa yang menjulang tinggi di sekitar Ahmad dan Garuda. Setelah malam yang penuh pertempuran dan keajaiban, pagi itu terasa sunyi. Hanya suara burung liar dan desir angin dingin yang menyapu lereng curam Gunung Hitam. Ahmad masih terduduk di atas tanah berlumur lumpur dan darah. Tubuhnya penuh luka, bajunya koyak di beberapa bagian, dan jari-jarinya masih bergetar memegang tongkat kayu yang kini tampak seperti senjata suci. Garuda berdiri di sampingnya, tubuhnya masih memancarkan aura keemasan lembut, dan matanya mengawasi sekeliling dengan tajam, seolah tahu bahaya belum benar-benar berlalu. Pria tua penjaga gunung mendekat sambil membawa botol kecil dari bambu berisi ramuan herbal. Minum ini, bisa meredakan nyeri, ucapnya sambil duduk di samping Ahmad. Ahmad menerimanya tanpa banyak tanya. Saat meneguk cairan pahit itu, pikirannya melayang ke peristiwa semalam. Ledakan cahaya, suara pekikan Garuda, musuh yang tumbang, dan, yang paling tak bisa ia lupakan, saat kekuatan Garuda mengalir ke tubuhnya. Apa? Kekuatan itu masih ada dalam diriku? Tanyanya pelan. Penjaga gunung mengangguk. Dan akan terus ada. Selama Garuda mempercayaimu, kekuatan itu adalah bagian darimu. Garuda menoleh pada Ahmad dan menyentuhkan paruhnya ke dada pemuda itu, seolah menegaskan kata-kata pria tua tadi. Ahmad menarik napas panjang. Aku tidak pernah minta semua ini. Aku cuma pemuda pemulung. Takdir tak pernah meminta izin. Ia datang dan memilih. Suara penjaga gunung itu tenang namun tegas. Ia berdiri dan memandangi puncak gunung yang diselimuti kabut tebal. Tapi sekarang, ada satu tempat yang harus kalian datangi. Tempat asal semua ini dimulai. Ahmad mengikuti arah pandangannya. Apa yang ada di atas sana? Sebuah kuil. Tersembunyi di balik kabut. Hanya Garuda yang tahu jalannya. Dan hanya pelindung Garuda yang bisa memasukinya. Ahmad menelan ludah. Rasa nyeri masih terasa di setiap sendi tubuhnya. Namun rasa penasaran mulai mengalahkan lelahnya. Dengan langkah perlahan, mereka bertiga mulai menapaki jalur sempit yang menanjak ke arah puncak gunung. Tanahnya licin, banyak batu-batu runcing, dan kabut tebal menutupi jarak pandang. Namun Garuda berjalan di depan, sesekali terbang rendah untuk menunjuk arah yang aman. Setiap langkah terasa berat, udara makin tipis, dan kabut semakin pekat. Namun ada sesuatu dalam kabut itu, sebuah kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Ahmad bisa merasakan tekanan aneh di dadanya, seolah sedang diawasi oleh mata yang tak kasat mata. Lalu, tanpa diduga, kabut mulai membuka. Seperti tirai yang disibakan angin, mereka tiba-tiba berdiri di hadapan sebuah pelataran batu besar. Dan di tengah pelataran itu, berdiri sebuah bangunan tua setinggi pohon kelapa. Dindingnya tertutup lumut, dan ukiran berbentuk burung Garuda menghiasi seluruh sisinya. Ini, kuilnya, bisik Ahmad kagum. Penjaga gunung mengangguk. Kuil langit. Tempat perjanjian kuno antara manusia dan penjaga langit. Hanya muncul bagi mereka yang terpilih. Garuda terbang naik dan hinggap di gerbang kuil. Saat kakinya menyentuh lantai batu, seluruh kuil bergetar pelan. Dari dalam, terdengar bunyi seperti lonceng tua, dan ukiran-ukiran Garuda di dinding mulai bersinar pelan. Ahmad melangkah masuk perlahan. Begitu kakinya melewati gerbang, lantai di bawahnya bersinar lembut. Ruangan di dalam kuil dipenuhi cahaya alami meski tak ada jendela. Di tengah ruangan terdapat kolam batu berbentuk lingkaran dengan air sebening kristal. Di atasnya, tergantung kristal emas yang memantulkan cahaya Garuda.
Tempat ini terasa hidup, gumam Ahmad. Penjaga gunung berlutut di depan kolam. Disinilah legenda itu dimulai. Disinilah para pelindung pertama Garuda menerima kekuatannya. Garuda mendekati kolam dan mengepakkan sayapnya. Dari air yang tenang, muncul bayangan, sebuah penglihatan masa lalu. Seorang anak muda berjubah putih, berdiri bersama Garuda emas raksasa, menghadapi pasukan besar di kaki gunung. Suara teriakan, dentang senjata, dan ledakan cahaya silih berganti. Dan di akhir penglihatan, sang anak roboh, sementara Garuda terbang ke langit, lalu menghilang. Ahmad menatap tajam ke arah bayangan itu. Itu, seperti aku. Ya, jawab pria tua. Garuda tidak memilih sembarang orang. Ia hanya memilih jiwa yang pernah terikat dengannya. Ahmad memalingkan wajah. Hatinya berkecamuk. Semua beban ini terlalu besar untuk anak sepertinya. Namun saat ia menatap mata Garuda yang bersinar tenang, semua ketakutan itu berubah menjadi tekad. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Penjaga gunung berdiri, sorot matanya tajam. Kita tidak bisa bertahan di sini terlalu lama. Kelompok bayangan merah akan kembali, dan kali ini mereka tak akan datang sendiri. Kita harus melawan, lanjutnya. Dan untuk itu, kau harus bangkit sebagai pelindung sejati. Ahmad menatap tangannya yang dulu hanya mengais botol dan kardus, kini mulai memancarkan sinar. Kalau begitu, ajarkan aku, sampai aku siap. Garuda mengeluarkan suara rendah yang menggema di ruangan. Sebagai jawaban atas tekad pemuda yang telah menyelamatkannya dari tempat sampah, dan kini berdiri di kuil legenda sebagai pelindungnya. Di luar kuil, kabut mulai berputar. Tanda bahwa badai besar telah mendekat. Kabut di sekitar kuil langit tak lagi tenang. Angin berputar seperti pusaran, memutar daun-daun kering dan menciptakan suara seperti bisikan tua yang sulit dipahami. Ahmad berdiri di depan gerbang kuil, bersama Garuda dan sang penjaga gunung, menatap langit yang mulai berubah warna. Langit yang semula cerah perlahan menggelap, dan guratan merah membelah cakrawala seperti luka terbuka. Mereka datang. Suara penjaga gunung terdengar pelan tapi berat. Ahmad memegang tongkat kayu di tangan kanannya. Meski telah dilatih, rasa takut masih menempel erat di dalam hatinya. Hanya saja kini, di dalam rasa takut itu, ada semacam keyakinan bahwa ia tidak sendiri, bahwa dirinya dan Garuda adalah satu kesatuan. Seberapa banyak dari mereka? Tanya Ahmad. Penjaga gunung tidak langsung menjawab. Ia menutup mata, mendengarkan angin, lalu berkata pelan, lebih banyak dari yang kita hadapi sebelumnya. Dan mereka membawa pemimpin sejati kelompok bayangan merah. Pria bertopeng hitam dengan bekas luka di lehernya. Dia bukan manusia biasa. Garuda mengepakkan sayapnya dan terbang melingkari langit kuil. Sorot matanya tajam mengamati seluruh penjuru. Dari kejauhan, suara hentakan kaki mulai terdengar. Ahmad dan penjaga gunung bersiaga. Kali ini bukan suara 2 atau 3 orang, tapi puluhan. Mungkin lebih. Dan mereka datang dengan perlengkapan penuh. Baju zirah gelap, pelontar jaring, tombak bermata listrik, serta senjata-senjata yang tampak terlalu canggih untuk digunakan di tengah hutan. Ingat, ucap sang penjaga, mereka tidak hanya mengincar Garuda. Mereka ingin menguasai kekuatannya. Jika mereka berhasil, dunia bisa jatuh ke dalam kegelapan. Ahmad mengangguk, menggenggam tongkatnya lebih erat. Kalau begitu, kita harus hentikan mereka di sini. Di lembah di bawah kuil, pasukan bayangan merah mulai mengepung. Pemimpin mereka muncul di depan barisan. Pria tinggi besar dengan jubah hitam pekat dan topeng logam menutupi wajahnya. Hanya matanya yang terlihat, gelap, tajam, dan memancarkan aura haus kuasa. Garuda, kembalilah padaku. Suaranya menggema, seperti gaung petir yang menghantam gunung. Garuda menukik dari langit, berdiri di sisi Ahmad. Tubuhnya kini sepenuhnya berubah. Bulu-bulunya bersinar keemasan,
Sayapnya lebar dan kuat, matanya menyala seperti bara. Aura kekuatan melingkupi dirinya, dan bahkan tanah tempat ia berdiri tampak bergetar. Pemimpin bayangan merah mengangkat tangannya. Serbu. Seketika pasukannya menyerbu naik menuju kuil. Ahmad dan sang penjaga tidak menunggu. Mereka melompat maju. Pertempuran kembali meletus. Ahmad melawan dengan refleks dan teknik yang ia pelajari. Setiap serangan lawan ia hindari dengan lincah. Tongkatnya memukul tepat di titik lemah. Setiap tebasan dibalas dengan kecepatan dan keberanian. Meskipun tubuhnya kecil, cahaya yang menyala dari tangannya membuat musuh segan mendekat. Penjaga gunung seperti badai. Tongkat besarnya menghantam lawan satu persatu. Setiap gerakannya presisi. Musuh tumbang seolah tidak pernah punya kesempatan membalas. Sementara itu, Garuda bertempur di udara. Terbang menukik, menyerang, mengangkat musuh ke langit dan menjatuhkannya dengan akurasi mematikan. Setiap pekikannya membuat tanah bergetar, dan angin seolah tunduk padanya. Namun pasukan lawan tak kunjung habis. Kita tidak akan cukup kuat menahan ini terus-menerus. Seru Ahmad sambil mundur ke tangga kuil. Pemimpin bayangan merah akhirnya bergerak. Ia berjalan pelan menaiki anak tangga. Satu demi satu. Langkahnya berat dan tenang. Dari dalam jubahnya, ia mengeluarkan sebuah benda, orb hitam yang memancarkan aura gelap. Kalian tidak tahu siapa yang kalian lawan. Teriaknya sambil mengangkat orb itu tinggi. Tiba-tiba langit menjadi hitam. Angin berbalik arah. Pohon-pohon bergoyang liar. Tanah di sekitar kuil mulai retak. Orb itu melepaskan kabut pekat yang menyelimuti medan tempur. Dan dari dalam kabut, muncullah makhluk-makhluk hitam dengan tubuh bayangan dan mata merah menyala. Apa itu? Tanya Ahmad terengah. Mereka adalah panggilan kegelapan. Roh-roh dari masa lalu yang dipanggil dengan kekuatan gelap, jawab sang penjaga. Makhluk-makhluk itu melayang, bergerak cepat seperti kabut yang hidup. Setiap yang disentuh menjadi kaku dan kehilangan kesadaran. Kita harus menutup celah kabutnya. Pekik penjaga gunung. Bagaimana caranya? Ahmad berteriak. Tiba-tiba, Garuda mengepakkan sayap dengan kuat dan terbang ke langit tinggi. Tubuhnya memancarkan cahaya emas yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Seluruh medan tempur berhenti sejenak, melihat ke langit. Garuda melingkar di atas kuil, dan saat mencapai titik tertinggi, ia mengeluarkan suara pekikan panjang. Cahaya emas menyebar dari tubuhnya membentuk lingkaran pelindung yang menutupi kuil dan sekitarnya. Makhluk-makhluk bayangan yang tersentuh cahaya itu menjerit dan menguap menjadi abu. Pemimpin bayangan merah marah besar. Tidak. Tidak sekarang. Ia melompat ke arah Garuda, tapi kali ini Ahmad memotong jalannya. Tongkatnya bersinar emas, dan tubuhnya terasa ringan seperti diselimuti angin. Tidak akan kubiarkan kau menyentuhnya. Seru Ahmad. Kedua sosok itu bertarung di atas tangga kuil. Tongkat kayu dan pedang hitam beradu berkali-kali. Setiap benturan memercikan cahaya dan bayangan. Ahmad terpukul mundur beberapa kali, tapi setiap kali ia jatuh, ia bangkit lagi. Hingga akhirnya, dengan satu ayunan kuat, ia menghantam dada musuhnya tepat di orb gelap yang tergantung di lehernya. Cerak! Orb itu pecah. Seketika semua kabut hitam tersedot kembali ke tanah. Makhluk-makhluk bayangan lenyap. Pasukan lawan yang tersisa melarikan diri ketakutan. Pemimpin mereka terjatuh ke tanah, lemas dan luka parah. Garuda turun perlahan dan berdiri di sisi Ahmad. Matanya menyala, tubuhnya berpendar seperti matahari pagi. Ahmad menatap lawannya yang sekarat. Kau tak akan pernah menyentuh Garuda lagi. Pemimpin itu memandang pemuda pemulung itu dengan tatapan kalah. Kita akan bertemu lagi, katanya sebelum tubuhnya larut ke dalam tanah. Hening. Tidak ada lagi suara senjata. Tidak ada lagi teriakan. Hanya suara napas berat Ahmad dan suara tenang angin yang menyapu halaman kuil yang hancur sebagian.
Penjaga gunung menghampiri dan menepuk pundaknya. Kau telah melindungi Garuda dan dunia. Tapi ini belum akhir. Ahmad menatap langit. Garuda mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, meninggalkan jejak cahaya keemasan di langit biru. Dan jauh di luar sana, di balik awan, mata-mata lain telah mengawasi. Karena ketika satu musuh tumbang, yang lain sedang bangkit. Sejak pertarungan hebat di kuil langit itu, dunia seolah diam sejenak. Hutan gunung hitam kembali tenang, angin berhembus lembut, dan cahaya matahari kembali menembus kabut tebal. Ahmad duduk di pelataran kuil, membasuh tangannya yang penuh luka dengan air jernih dari kolam suci. Garuda bertengger di atas dahan pohon tinggi, sesekali mengepakkan sayapnya dan menatap jauh ke barat. Penjaga gunung berdiri di sisi pintu kuil. Raut wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan kekhawatiran. Kau pikir ini akhir? Tanyanya tanpa menoleh. Ahmad menggeleng pelan, menatap permukaan air yang bergelombang. Tidak, aku merasa sesuatu masih akan datang. Dan mungkin lebih buruk. Garuda mengeluarkan suara pelan, lirih, seperti menyetujui perasaan itu. Bulu-bulunya kembali tampak sedikit mengembang. Tanda bahwa ia merasakan bahaya mendekat. Tapi dari mana? Kapan? Dan siapa? Jawabannya datang lebih cepat dari yang mereka duga. Sore itu, saat awan menggulung di langit barat dan cahaya matahari memudar lebih cepat dari biasanya, seekor burung gagak hitam terbang dengan kecepatan tinggi. Di kakinya terikat gulungan kecil. Garuda menangkapnya di udara dan menjatuhkan burung itu ke tanah. Ahmad berlari mendekat, membuka gulungan dan membaca isi surat dengan napas tertahan. Kekuatan Garuda belum selesai diuji. Bayangan lama telah terpecah, dan satu kekuatan kuno kini bangkit dari selatan. Seekor naga langit yang telah lama terkurung dalam gua obsidian mulai bergerak. Jika ia bangkit, Garuda tidak akan cukup kuat, sendi Ahmad. Datangi sumbernya, sebelum semuanya terlambat. Tanda tangan di akhir surat itu bukan tulisan, melainkan simbol, dua sayap patah yang saling bertaut. Ahmad menatap penjaga gunung. Apa ini benar? Penjaga itu mengangguk pelan. Simbol dua sayap patah. Hanya satu orang yang menggunakannya. Dia adalah penjaga bayangan, mantan pelindung Garuda sebelum dunia jatuh ke era gelap. Jika dia mengirim pesan, maka ancaman itu nyata. Garuda terbang rendah, berputar-putar seolah memberi isyarat. Tanpa ragu, Ahmad berdiri. Kalau begitu, kita harus ke selatan. Sekarang. Perjalanan menuju selatan bukan hal yang mudah. Mereka harus melewati lembah hitam, menyeberangi sungai merah yang konon dipenuhi racun, dan melewati desa-desa yang telah ditinggalkan. Setiap tempat menyimpan bekas perang lama, tulang, reruntuhan, dan kenangan pahit. Setiap malam, Ahmad mendengar suara-suara dalam tidurnya. Bisikan asing, mimpi tentang api yang membakar langit, dan seekor naga dengan mata menyala membelah pegunungan. Suara itu berulang-ulang menyebut satu kalimat yang membuat Ahmad menggigil setiap kali terbangun. Kau belum siap menghadapi takdirmu. Di malam ketiga, mereka tiba di mulut gua obsidian. Sebuah celah besar di kaki gunung selatan, dikelilingi bebatuan hitam yang memantulkan cahaya seperti cermin retak. Udara di sekitarnya panas, seolah bumi sendiri sedang demam. Di dalam situlah dia terkurung, kata penjaga gunung sambil menatap pintu gua. Siapa? Tanya Ahmad. Naga langit. Dulu ia adalah penjaga bersama Garuda. Tapi saat manusia mulai serakah, ia dikurung karena kekuatannya tak bisa dikendalikan. Kini, dia bangkit lagi. Garuda mengepakkan sayap, terbang berputar lalu mendarat di depan Ahmad. Matanya penuh kecemasan. Ahmad tahu, makhluk itu bukan sekadar legenda. Ia nyata. Dan ia marah. Mereka melangkah masuk ke dalam gua. Langit di atas mereka seolah menutup. Cahaya menghilang. Hanya suara langkah kaki dan tetesan air yang terdengar. Di dalam gua, udara panas berganti jadi lembab dan dingin.
Dinding gua berkilauan seperti kaca. Dan jauh di dalam, terdengar suara nafas berat, panjang, dan menggema. SSS hahaha. Ahmad menahan napas. Lalu dari bayang-bayang, muncul sosok besar. Lebih besar dari semua yang pernah Ahmad lihat. Sisik-sisik hitam keperakan menutupi tubuhnya. Mata besar berwarna ungu menatap Ahmad dan Garuda dari kegelapan. Giginya tajam, dan setiap tarikan napasnya menggetarkan gua. Akhirnya, kau datang, pelindung baru Garuda. Suara itu dalam. Bukan seperti suara manusia, bukan juga binatang. Ian menoleh ke penjaga gunung, tapi pria itu hanya berdiri diam, tangan menggenggam tongkatnya. Aku tidak datang untuk bertarung. Aku hanya ingin tahu, kenapa kau bangkit? Naga itu bergerak. Tubuhnya bergesek dengan batu menghasilkan suara seperti logam dikerik. Karena keseimbangan telah goyah. Garuda telah membangkitkan kekuatannya. Dan aku, sang naga langit, adalah bagian dari takdir yang harus bangkit pula. Aku tidak akan menghancurkan dunia, kecuali jika dunia terlebih dahulu mengkhianati langit. Garuda menatap naga itu dengan sikap siaga, tapi tidak dengan benci. Lebih seperti memahami. Ahmad memberanikan diri melangkah satu langkah. Kalau begitu, bantu kami. Bantu dunia yang ingin berubah. Bukan semua manusia serakah. Kami masih punya harapan. Hening. Hanya suara napas naga itu yang terdengar. Lalu tiba-tiba, dari dalam gua, muncul cahaya merah terang. Dan dari bayangannya, keluar sosok pria berjas panjang merah darah, dengan mata emas menyala. Sayangnya, harapan kalian tinggal angan. Ahmad terbelalak. Itu, dia, pemimpin baru bayangan merah. Penjaga gunung berdiri di depan Ahmad. Ini bukan pertemuan biasa. Ini, awal dari perang baru. Dan perang itu, akan menentukan akhir dari legenda Garuda. Atau permulaan bencana tak berujung. Kilat merah menyambar langit gua ketika sosok berjubah merah darah melangkah dari balik cahaya. Tubuhnya tinggi menjulang, dan dari kejauhan aura yang memancar dari pria itu bukan lagi sekadar kekuatan, melainkan tekanan. Tekanan yang begitu berat, seolah mampu menghancurkan dinding gua hanya dengan pandangan matanya. Ahmad, bisik penjaga gunung dengan suara serak. Jangan mendekat. Aura pria itu bukan dari dunia ini. Ahmad mengangguk pelan. Matanya terpaku pada pria itu. Napasnya tercekat. Setiap helaan udara seakan menusuk rongga dadanya. Garuda berdiri tepat di depan Ahmad. Tubuhnya membentang, bersiap menyerang atau melindungi. Dari matanya terpancar sinyal waspada. Sosok itu mendekat satu langkah, dan seketika tanah di bawahnya retak. Dari setiap langkahnya, percikan api hitam muncul, menggerogoti udara sekitarnya. Sudah lama, aku menunggu pertemuan ini, pelindung baru Garuda. Ujarnya, suaranya seperti dua suara bersatu, suara manusia dan bayangan. Kau siapa? Tanya Ahmad, berusaha tenang meski suaranya bergetar. Aku adalah warisan dari kehancuran. Bayangan yang pernah dibuang, tapi tak pernah benar-benar mati. Dulu, aku pelindung Garuda, tapi kemudian, aku dikhianati, dikurung, dan kekuatan itu diambil dariku. Ahmad terkejut. Kau pelindung sebelumku. Ya, dan aku datang bukan untuk berdamai, tapi untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Dengan satu gerakan cepat, pria itu mengangkat tangan kirinya. Udara di dalam gua mulai berputar. Batu-batu besar terangkat tanpa disentuh. Dari dalam pusaran itu, muncul bentuk pedang panjang yang terbuat dari cahaya hitam, gelap tapi memancarkan panas. Persiapkan dirimu, Ahmad, ucap penjaga gunung dengan mata tajam. Jika kau kalah di sini, bukan hanya Garuda yang hancur, tapi seluruh keseimbangan antara langit dan bumi. Garuda terbang melingkari langit-langit gua dan berteriak keras. Cahayanya menyalakan setiap lekukan dinding obsidian yang dingin. Tubuhnya bersinar emas,
Dan Ahmad, tubuhnya mulai diselimuti aura yang sama. Dari dalam dadanya, cahaya keemasan menyembur keluar, membentuk pola seperti sayap di punggungnya. Telapak tangannya memanas. Kekuatan Garuda mengalir deras ke dalam darahnya, membuat tongkat kayu di tangannya berubah menjadi tombak bercahaya yang ringan namun tajam. Pertempuran pun pecah. Pria berjas merah melesat seperti bayangan, memotong udara dengan pedangnya. Ahmad menangkisnya dengan tombak, dan ledakan cahaya memantul ke seluruh penjuru gua. Setiap benturan senjata disambut gelombang energi yang mengguncang tanah. Penjaga gunung ikut bertarung, melompat dan mengayunkan tongkat panjangnya dengan kekuatan luar biasa. Ia menghadapi pasukan bayangan yang muncul dari balik gua, makhluk-makhluk hitam dengan mata merah yang muncul dari celah dinding seperti kabut hidup. Ahmad terus bertarung. Meski tubuhnya luka, meski napasnya mulai tersengal, Garuda melayang di atas mereka, menyemburkan cahaya keemasan dari tubuhnya untuk melindungi Ahmad dari serangan mendadak. "Kau terlalu lemah, pemuda," bentak pria itu sambil menghantam tombak Ahmad hingga terlempar ke udara. Ahmad terjatuh keras ke lantai batu. Darah keluar dari sudut bibirnya. Ia hampir kehilangan kesadaran. Suara di sekitarnya terdengar seperti gema jauh. Tubuhnya nyaris tak bergerak. Tapi kemudian, ia mendengar suara yang tidak berasal dari luar. Suara itu datang dari dalam dirinya sendiri. "Ahmad, berdirilah. Aku mempercayaimu. Seperti kau mempercayaiku." Itu suara Garuda. Bukan dalam wujud suara biasa, tapi bisikan jiwa. Ahmad membuka mata. Cahaya emas membanjiri seluruh tubuhnya. Tangannya kembali menggenggam tombak, tapi kini tombak itu bersinar lebih terang, dan tubuhnya terasa ringan seperti angin. "Aku tidak sendiri, dan aku tidak takut." Dengan teriakan keras, Ahmad melesat ke depan. Setiap ayunannya kini bukan sekadar serangan fisik, tapi semburan kekuatan cahaya yang menghancurkan bayangan. Garuda turun dari langit gua dan bersatu dengannya. Cahaya dari tubuh mereka meledak, menyatu, dan membentuk bayangan seekor burung raksasa di belakang Ahmad. Aura mereka kini menyatu. Pelindung dan penjaga, seperti dulu kala. Pria berjas merah menghentikan langkahnya. Matanya melebar. Tidak mungkin, kekuatan ini bukan dari anak kecil. Ahmad melompat tinggi dan menancapkan tombaknya ke tanah. Gelombang energi emas menyebar ke seluruh gua, menghancurkan pasukan bayangan dan mengusir kabut hitam yang mengelilingi mereka. Pria itu terdorong ke belakang, menabrak dinding batu. Topeng logamnya pecah separuh, memperlihatkan wajah yang retak, separuh manusia, separuh bayangan. Ia berteriak keras, lalu menghilang ke dalam semburat asap. Hening kembali. Semua pasukan musuh lenyap. Gua obsidian runtuh perlahan, namun tidak menghancurkan mereka. Ahmad terduduk, kehabisan tenaga. Garuda mendarat di sampingnya dan menyentuhkan paruhnya ke tangan Ahmad. Penjaga gunung menghampiri dengan langkah pelan. "Kau telah melakukan hal luar biasa, tapi ini belum akhir." "Aku tahu," bisik Ahmad sambil menatap jauh ke lorong gua yang masih gelap. "Aku bisa merasakannya. Dia belum benar-benar kalah." Dan dari kejauhan, di balik retakan gua yang belum pulih, terdengar suara tawa pelan yang menggema seperti mimpi buruk. "Aku akan kembali, dan saat itu, tak ada cahaya yang bisa menahan kegelapanmu." Langit di atas gunung hitam berubah kelabu keperakan. Bukan karena hujan atau malam yang datang, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah retakan antara dunia nyata dan dunia bayangan. Garis tipis cahaya dan kegelapan membelah cakrawala, dan dari sana, angin menderu membawa bisikan yang tak berasal dari bumi. Ahmad berdiri di ujung tebing gua obsidian yang mulai runtuh, menatap ke arah lembah jauh di bawah sana. Tubuhnya masih gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena sisa kekuatan yang mengalir dalam darahnya masih berdesir liar. Garuda berdiri di sampingnya, tenang, tetapi sorot matanya waspada seperti prajurit yang tahu bahwa satu pertempuran terakhir masih menanti. Di belakang mereka,
Penjaga gunung duduk bersila di atas batu, mencoba menenangkan napas dan memusatkan kekuatannya. Tubuhnya yang semula tegap kini mulai membungkuk, rambutnya semakin memutih, tapi sorot matanya tidak berubah, tajam, penuh keyakinan. "Apa kau merasakannya, Ahmad?" tanya sang penjaga pelan. Garis batas dunia mulai terbuka. Ini akan jadi pertarungan yang bukan hanya menguji kekuatanmu, tapi juga isi hatimu. Ahmad mengangguk pelan. "Aku merasakannya. Dia belum pergi. Malah, aku rasa, dia sedang menunggu kita." Garuda mengepakkan sayapnya, lalu memekik pelan. Dari langit, muncul celah tipis seperti cermin retak, dan dari celah itu, perlahan muncul sosok berwujud kabut, tinggi, dan mengerikan. Sosok pria berjubah merah kini telah berubah menjadi entitas yang lebih gelap, lebih tinggi, lebih besar, dan lebih menyerupai bayangan hidup dari kehancuran masa lalu. "Selamat datang, di akhir ceritamu." Suara sosok itu menggema, tak berasal dari mulutnya, tapi dari segenap dinding gua yang bergetar. Ahmad berdiri tegak, menatapnya lurus. "Aku bukan lagi pemuda yang kau kejar di gang sempit. Aku pelindung Garuda. Dan aku takkan membiarkanmu menguasai dunia." Pria bayangan tertawa pelan. "Takdir adalah jalan yang bisa berubah. Dan hari ini, aku akan menulis ulangnya, dengan darah." Seketika langit terbuka sepenuhnya. Cahaya putih dan hitam bertabrakan di tengah angkasa, membentuk pusaran dahsyat yang menyeret awan, cahaya, bahkan suara. Dari pusaran itu, muncul makhluk-makhluk kegelapan dalam jumlah tak terhingga. Seperti hujan badai, mereka turun ke bumi, berhamburan menuju kuil langit dan lembah di sekitarnya. Garuda melompat ke udara, sayapnya membelah angin, lalu meluncur dengan kecepatan yang membuat tanah di bawahnya bergetar. Dari tubuhnya memancar aura emas yang kini bercampur cahaya putih, lebih kuat dari sebelumnya. Garuda sudah berada di bentuk kekuatannya yang tertinggi, Garuda Langit, makhluk yang hanya disebut dalam legenda paling kuno. Ahmad mengepalkan tangan. Dari telapak tangannya, cahaya menyala dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Tongkat kayu yang biasa ia pegang kini berubah menjadi pedang panjang dari kristal cahaya, ringan namun bertenaga seperti badai. Jubah panjang terbentuk dari energi yang melilit tubuhnya, seolah semesta sendiri memberinya baju perang. Penjaga gunung berdiri untuk terakhir kalinya. Tubuhnya bersinar samar, dan dari matanya keluar satu tetes air mata yang langsung menguap menjadi cahaya. "Ahmad, Garuda, aku telah melihat cukup banyak dunia. Biarkan aku menahan pasukan bawahannya. Pergilah, dan selesaikan pertarunganmu." Tanpa menunggu, penjaga itu melompat ke medan pertempuran. Tongkatnya berputar di udara, menebas makhluk-makhluk bayangan satu persatu. Tubuhnya yang renta seolah dilupakan oleh waktu, digantikan oleh gerakan-gerakan yang lebih cepat dari bayangan itu sendiri. Ahmad dan Garuda melesat ke atas, menuju pusaran langit. Dari pusaran itu, pria bayangan melebarkan sayap hitam raksasanya. "Datanglah, anak terang. Mari lihat siapa yang akan bertahan dalam kegelapan." Di udara, pertempuran terakhir dimulai. Ahmad menebas setiap serangan dengan pedang cahaya, tubuhnya melayang dengan ringan. Garuda menyerang dari udara, mencengkram dan menyemburkan cahaya dari mulutnya. Dua cahaya, emas dan hitam, saling beradu, menciptakan guncangan di langit yang menggema hingga ke bumi. Setiap serangan dari pria bayangan mampu memecah batu, menghancurkan udara, dan merobek langit. Namun setiap serangan Ahmad dan Garuda mampu menyatukan kembali celah-celah dunia. Mereka tidak sekadar bertahan, mereka menyembuhkan. Sampai akhirnya, di tengah pusaran angin terakhir, ketika semua tampak akan runtuh, Ahmad dan Garuda saling menatap. Tidak ada kata-kata, hanya keyakinan. Ahmad menempatkan tangan di dada Garuda. "Kau dan aku, satu jiwa." Cahaya mereka bersatu. Tubuh Garuda bersinar begitu terang hingga langit tak mampu menampung pancarannya. Dari gabungan itu, terbentuk sebuah ledakan cahaya yang meluas hingga mencuci seluruh lembah. Semua bayangan meleleh,
satu persatu, dan tubuh pria itu hancur perlahan, bersama amarahnya yang selama ini memakan langit dan bumi. Sebelum menghilang, sosoknya memandang Ahmad untuk terakhir kalinya. Kau menang hari ini, tapi cahaya tak pernah abadi. Dan ia pun lenyap. Pusaran langit menutup. Angin kembali tenang. Cahaya matahari menembus kembali kabut yang selama ini menyelimuti puncak gunung hitam. Ahmad jatuh perlahan ke tanah. Tubuhnya terluka parah. Garuda mendarat di sampingnya, tak lagi bersinar, tetapi tetap utuh. Penjaga gunung, dengan tubuh penuh luka, berjalan perlahan mendekati mereka. Kau telah menyelamatkan keseimbangan dunia, Ahmad, ujarnya lirih. Tapi lebih dari itu, kau telah membuktikan bahwa cahaya bisa tumbuh, bahkan dari tempat tergelap sekalipun. Ahmad memejamkan mata. Ia bukan lagi pemuda pemulung dari pinggiran kota. Ia adalah penjaga cahaya, pelindung terakhir Garuda. Dan meski dunia tak tahu namanya, semesta telah mencatatnya dalam naskah abadi. Garuda mengepakkan sayapnya pelan, lalu terbang tinggi ke angkasa, membawa cahaya baru ke langit yang sempat retak. Dan di bawah langit itu, seorang pemuda terbaring di atas tanah, tersenyum pelan, sebelum dunia terdiam dalam keheningan suci.